wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Azam Ibrahimovic dengan NIM 10401215402. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang soal turunan dan parsial. Kita sudah memiliki contoh soalnya. Soalnya adalah tentukan turunan pertama dari do Z per do X dan do Z per do Y, dan parsial dari do kuadrat Z per do X do Y dari fungsi berikut. Nah, di sini kita sudah memiliki diketahuinya. Diketahui Z sama dengan 2X pangkat 3 Y kuadrat dikurang YX kuadrat ditambah 3Y pangkat 3. Nah, di sini kita langsung saja mengerjakan dari yang diminta pertama, yaitu do Z per do X. Nah, karena yang diminta do X, yang Y tidak usah kita anggap. Lanjut, ini cara mengerjakannya adalah 3 dikali 2. 3 dikali 2. Ini dikali. Jadi, hasilnya adalah 6X kuadrat Y 2. Kenapa Y yang ini tetap dimasukkan ke sini? Karena ini adalah satu kesatuan, sementara kalau yang ini itu enggak sama sekali. Nah, jadi selanjutnya adalah dikurang 2 dikali 4 sama dengan 8X. Nah, sebelumnya, kenapa ini menjadi kuadrat dan ini tidak ada sama sekali? Karena setelah kita mengalihkan ini dengan ini dikurang 1. Dan ini juga dikurang 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang diminta kedua, yaitu do Z per do Y. Nah, caranya, karena yang diminta do Y, do X-nya tidak usah kita anggap. Cara mengerjakannya, yang pertama, 2 dikali 2. Jadi, 4X pangkat 3 Y. Nah, kenapa yang ini X-nya tetap dianggap? Karena balik lagi ke yang tadi, ini adalah satu kesatuan. Cuman kita menggunakan yang di sini, bukan yang ini. Lalu, ini sedikit berbeda dengan yang di atas, yang ini ditambah. Ditambah 3 dikali 3 sama dengan 9. 9Y kuadrat. Ini dikurang 1. Nah, kenapa yang ini ditambah? Karena plus itu milik si Y, dan X tadi itu minus tadi itu milik si X. Jadi ada perbedaan di antara kedua hal tersebut. Akan dilanjutkan dengan menghitung dari parsialnya sendiri. Yang diminta dari parsialnya adalah do kuadrat Z per do X do Y. Nah, caranya ada dua cara. Kalian bisa mengikuti dari yang do X atau yang do Y. Nah, aku akan menjelaskan yang keduanya. Mungkin dari yang do X dulu. Caranya adalah, kalau yang diminta yang X, kalau kalian ingin mengerjakan yang X, kalian mengikuti dari yang Y. Jadi, 2 dikali 8 dulu. 12X kuadrat Y. Ini tetap dikurang 1. Nah, seperti ini saja buat yang do X. Nah, kalau misalnya kalian ingin mengerjakan yang do Y, itu kalian mengikuti dari yang X. Jadi, 3 dikali 4. 12X kuadrat Y. Hasilnya sama saja karena dari kedua bilangan tersebut itu akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Mungkin sekian dari yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zahra Putri Azia. Di video kali ini saya akan membahas penerapan contoh soal dari week 10, yaitu Differential Function Application in Business. Di sini saya sudah mempunyai soalnya. Soal yang pertama yaitu bila penerimaan total produsen itu ditunjukkan oleh TR sama dengan 300 Q min 5 Q kuadrat. Dan biaya totalnya itu TC sama dengan 80 plus 40 Q. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar produsen memperoleh keuntungan maksimum. Oke. Yang pertama, cara menjawabnya adalah jangan lupa kita tulis diketahui, ditanya, dan juga dijawab terlebih dahulu. Kita diketahui itu TR sama dengan 300 Q min 5 Q kuadrat. Nah, lalu diketahui juga ada TC sama dengan 80 plus 40 Q. Seperti itu. Lalu ditanyanya adalah keuntungan maksimum.
keuntungan maksimum itu adalah Pi ya teman-teman. Jadi keuntungan maksimum atau Pi, seperti itu. Lalu dijawabnya itu cara yang pertama, kita akan ditanya Pi. Pi itu mempunyai rumus. Rumusnya apa? Pi itu rumusnya adalah TR min TC. Karena sudah diketahui TR-nya berapa, yaitu 300 Q min 5 Q kuadrat. TR-nya itu 300 Q min 5 Q kuadrat. Dikurangin TC-nya berapa? TC-nya yaitu 80 ditambah 40 Q. Aku tulisnya aja 80 plus 40 Q. Seperti ini. Nah, lalu jika sudah seperti ini, karena di sini ada buka kurung dan tutup kurung, di sini kita bisa disatukan dulu terlebih dahulu. Jadi 300 Q min 5 Q kuadrat. Karena ini min, jadi semua harus dikalikan dengan min di dalam kurung yang di 80 ditambah 40 Q ini. Jadi min 80, min juga 40 Q. Dikarenakan ada lambangnya ini. Seperti itu. Lalu kalau sudah kita dapatkan, kita taruh dulu min 5Q-nya, min 5Q kuadratnya itu di awal. Lalu 300Q dikurangin dikurangin 40Q itu sama dengan 260Q. 260Q baru dikurangin 80. Nah, sudah seperti ini. Lalu cara yang kedua yaitu kita harus turunkan dulu si Pi-nya dulu. Jadi do Pi dikurangi per do Q. Jadi turunan Pi terhadap Q. Nah, turunan Pi terhadap Q-nya apa? Kita lihat di sini. Ini jika diturunkan didapatkan hasil min 10Q. Ini dua yang pangkat 2-nya ini dipindahkan ke depan. Jadi min 10Q min 260 seperti ini. Ini ketemu hasilnya untuk turunannya. Lalu step yang kedua itu kita harus mencari syarat maksimumnya. Syarat maksimum itu gampang, kita tinggal sama denganin 0 saja. Jadi untuk syarat maksimum ini itu disama denganin 0. Jadi min 10Q min 260 ini sama dengan 0. Seperti itu. Nah, jika sudah sama dengan 0 berarti min 10Q sama dengan 260. Jadi Q-nya sama dengan 26. Kita sudah ketemu Q-nya 26. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita menentukan uji maksimum. Uji maksimumnya ini dengan cara menurunkan. Jadi turunan kedua dari si min 10 min 260 dikurangin 260. Yaitu jadi caranya adalah do Pi kuadrat min do kuadrat Pi dikurangin do Q kuadrat, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, turunannya itu yang kedua berarti min 10 saja. Kenapa? Karena ini tuh sama dengan 0 ya. Karena tidak ada variabelnya. Jadi sama dengan min 10 saja. Seperti ini. Nah, karena min 10 ini itu kurang dari 0, maka ini tuh negatif. Ini juga maka ini maksimum. Nah, didapatkan jadi pada jawaban akhir itu didapatkan Q sama dengan, jadi Q-nya itu sama dengan 26 seperti ini. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Tiara Kansa. Di sini aku mau jelasin week 11 yaitu parsial derivatif.
Nah, untuk soal itu diberikan fungsi Z sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 6XY ditambah 4Y pangkat 2. Nah, di sini tentukan yang pertama itu turunan dari parsial pertama terhadap X dan Y. Lalu yang kedua total dari differentials. Yang ketiga itu turunan dari parsial yang kedua. Nah, yang pertama itu dijelaskan turunan parsial yang pertama terhadap X. Jadi kita cari X-nya dulu. Karena kita carinya X, jadi Y itu dianggap sebagai konstata atau kalian bisa anggap 0. Nah, di sini kita tulis dulu Z sama dengan Saya tulis soalnya 2X pangkat 3 dikurang 6XY ditambah 4Y pangkat 2. Lalu di sini kita tulis do Z per, karena kita carinya X, jadi kita tulisnya do X. Nah, sama dengan karena kita carinya X, kita lihat yang X-nya aja, karena yang ini sama yang ini ada X-nya. Yang ini nggak ada X-nya, Y doang kita abaikan atau dianggap sebagai 0. Nah, ini dikali ke sini, 3 dikali 2 itu 6, jadi 6X. Lalu dikurang, ini karena ada X ya, jadi 6Y. Ini karena ada pangkatnya, jadi 3-nya dikurang 1, jadi 6X pangkat 2. Nah, ini turunan yang X. Yang X. Lalu kita cari turunan yang Y. Seperti yang tadi aku bilang, karena kita carinya Y, yang X-nya itu dianggap konstata atau sebagai 0. Ini kita tulis do Z per do Y sama dengan di sini yang ada Y-nya itu yang ini sama yang ini. Jadi yang ini kita anggap 0. Ini jadi min 6X. Lalu ditambah ini 2 dikali 4 jadi 8Y. Nah, ini jadi turunan yang Y. Lalu kita cari yang nomor 2-nya. Itu total diferensial. Nah, rumusnya itu dz sama dengan yang ini, turunan pertama, dz per do x, habis itu dx ditambah turunan dari y-nya, do z per do y. Nah, ini kita tinggal masukin aja ya, yang ini sama yang ini. Jadi 6x pangkat 2 dikurang 6y. Lalu ditambah sama yang ini. Min 6x ditambah 8y. Nah, ini hasil dari total diferensial. Nah, selanjutnya kita cari yang nomor 3, yaitu turunan parsial kedua. Nah, kita masukin ininya, do pangkat 2 z per do x, karena masukin dari yang turunan yang pertama, yang x-nya ini, pangkat 2, sama dengan, kita tuh lihat lagi yang di sini, ini karena kita nyarinya yang x, jadi yang ini kita anggap 0 sebagai konstata. Ini jadi 12. Nah, ini jadi 12 karena masih ada pangkatnya, jadi kita bisa tulis x.
12x. Nah, selanjutnya untuk yang bagian yang Y, kita tulis lagi do pangkat 2z per do Y pangkat 2. Nah, kita carinya yang di sini karena Y. Nah, tadi kita nyarinya yang Y, jadi X-nya itu kita abaikan saja atau jadikan 0. Jadi kita fokusnya yang di sini, 8Y. Menjadi 8 karena Y-nya udah tidak ada pangkat, jadi kita hapuskan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvian Farsya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang matriks. Jadi saya punya contoh soal yang pertama itu adalah penjumlahan matriks. Jadi di sini saya punya soal diketahui A-nya itu 2, 3, 1, 4, B-nya itu 5, 1, 2, dan 6. Nah, ditanyakan hitungan A ditambah B. Jadi penyelesaiannya itu kita itu harus menjumlahkan posisi yang sama. Jadi seperti ini, A ditambah B sama dengan 2 ditambah 5, 3 ditambah 1, 1 ditambah 2, dan juga 2 ditambah 6. Terus kita jumlahin aja langsung, 7, 3 ditambah 1, 4, 1 ditambah 2, 3, dan 2 ditambah 6 adalah 8. Ini sudah selesai. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu seperti ini. Jadi kita dari 1 dikali kolom 1. Jadi 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 2 dikali 0. Terus dari 1 dikali kolom 2. 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 2. Terus selanjutnya adalah baris 2 dikali kolom 1. 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 0. Terus selanjutnya dikali-kali dengan kolom yang kedua. 3 dikali 1, 4 dikali 2. Nah, jadi kita langsung jumlahin aja. 1 dikali 2 ditambah 2 kali 0 itu adalah 2. Terus 3 dikali 2 6 ditambah 4 enggak. Ya, 6. Terus 1 dikali 1 10 11 3 di 23. Udah.